Halo, apa kabar pemirsa? Senang sekali saya Wiki Adrian kembali menjumpai Anda dalam program Market Review, program yang akan membahas berbagai macam isu yang menggerakkan ekonomi Indonesia dalam streaming. Kami dapat Anda saksikan di www.idxchannel.com dan inilah Market Review selengkapnya. Ya, pemirsa, realisasi investasi di Provinsi Jawa Barat pada periode Januari hingga September 2020 mencapai 86,3 triliun rupiah. Angka tersebut menjadikan Jawa Barat sebagai provinsi dengan raihan investasi tertinggi di Indonesia selama tahun pandemi COVID-19 ini. Menurut data dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu atau DPMPSTP, dengan realisasi investasi tersebut secara kumulatif penanaman modal asing PMA dan penanaman modal dalam negeri atau PMDN Jawa Barat menduduki peringkat 1 nasional. Capaian realisasi investasi tersebut membuat target capaian investasi di Provinsi Jawa Barat yang ditetapkan pada tahun 2020 yaitu sebesar 99 triliun rupiah akan semakin dekat untuk dicapai. Dari angka 86,3 triliun rupiah tersebut membuat capaian target realisasi investasi Jawa Barat hingga September sudah mencapai 87,2% dari target. Jawa Barat kembali menduduki posisi pertama dalam realisasi investasi meninggalkan DKI Jakarta dengan 72,5 triliun rupiah, disusul Jawa Timur 66,5 triliun rupiah, lalu Banten yang meraih realisasi 42 triliun rupiah selama periode Januari hingga September 2020. Realisasi investasi yang tinggi memperlihatkan besarnya minat investor untuk menanamkan modalnya di Jawa Barat, terlebih indeks kepuasan investor untuk berinvestasi di Jawa Barat terus meningkat. Provinsi Jawa Barat mendapatkan predikat A atau prima dari Kementerian untuk Pelayanan Investasi. Kondisi serupa pun terjadi selama paruh pertama tahun 2020. Jawa Barat menempati peringkat pertama realisasi investasi PMA dan PMDN dengan total 57,9 triliun rupiah. Ya, pemirsa, untuk membahas tema kita hari ini mengenai mengawal status juara investasi ala Jawa Barat. Sudah terhubung melalui aplikasi Zoom Gubernur Jawa Barat, Bapak Ridwan Kamil. Assalamualaikum, Sampurasun, Kang Emil. Sampai, Mas, sehat-sehat semuanya. Terima kasih, semoga kita sehat selalu, Kang Emil. Kang Emil, selamat atas capaian realisasi investasi Jawa Barat yang menduduki posisi 1 di secara nasional lah ya. Dan ini juga menjadikan Jawa Barat kembali kemudian ada di posisi juara lah dibandingkan kuartal ataupun paruh sebelumnya. Kang Emil, apa yang dilakukan Jawa Barat sebetulnya untuk kemudian mendukung capaian tersebut? Ya, pertama tadinya semua banyak berita buruk ya, dari mulai kesehatan, ekonomi, susah cari berita baik di situasi hari-hari ini, kira-kira begitu. Nah, tapi satu hal yang kita semangati adalah bahwa kita harus selalu menebarkan rasa optimisme, menebarkan rasa daya diri, sehingga saya tugaskan kepada tim investasi Jawa Barat ya, untuk terus mempromosikan, Mas. Jadi saya banyak telepon duta besar untuk meyakinkan bahwa Jawa Barat siap. Salah satu jualan saya kan Patimban lah salah satunya ya, bahwa Patimban sudah dekat akan diresmikan sehingga kita akan memiliki pelabuhan terbesar tercanggih se-Republik yang akan diresmikan di Desember bulan depan oleh Pak Presiden dan lain-lain. Nah, hasil dari lobi-lobi promosi itu akhirnya membuahkan hasil ternyata ranking 1 dari investasi di seluruh Indonesia ternyata masih dilakukan dan dimiliki oleh Provinsi Jawa Barat dan terbagi atas penanaman modal asing dan juga penanaman modal dalam negeri, totalnya sudah mendekati 90 triliun, kira-kira begitu. Dan ini menjadikan Jawa Barat tentunya tertinggi. Dan kalau hasil survei, Mas, selalu jawaban dari investor itu kenapa suka di Jawa Barat itu ada dua. Satu adalah kualitas infrastrukturnya dianggap paling siap. Kedua adalah sumber daya manusianya dianggap paling produktif lah, kira-kira begitu ya. Nah, salah satu investasi terbesar, walaupun realisasinya masih dicicil, adalah sekitar 300 triliun nanti ada petrochemical di Indramayu misalnya. Itu yang skala paling masif ya, 22 billion US dollar kira-kira begitu. Belum mobil listriknya Hyundai kan, sekitar 40-an triliun, dan teknologi-teknologi lain. Jadi Jawa Barat kan kekuatan investasinya 3.
Satu di bidang manufaktur, karena 60% dari semua industri yang ada di Indonesia itu ngumpulnya di Jawa Barat. Jadi bisa dibilang kita ini home to manufaktur, kira-kira begitu. Yang kedua, ekonomi Jawa Barat itu ada di pariwisata, maka pembangunan konstruksi, hotel, apartemen, dan lain-lain, destinasi-destinasi wisata itu banyak banget sekarang. Ya. Karena orang ditahan-tahan untuk tidak wisata, malah sebaliknya. Kita pariwisata sudah recover duluan dibanding Pulau Bali, karena kita tidak mengandalkan terlalu besar pada penerbangan internasional. Pariwisata yang ada di Jawa Barat lebih banyak didatangi oleh wisatawan yang menggunakan kendaraan mobil, kereta, motor, dan lain sebagainya, sehingga investasi di sana juga lumayan. Kemudian juga adalah ekonomi pertanian, kira-kira begitu. Tapi dari semua investasi itu yang paling juara ada di sektor konstruksi, kurang lebih sekitar 22%, kemudian di sektor transportasi komunikasi 16%, perumahan, kawasan industri perkantoran 14%, sektor listrik gas air 9,9%, misalnya sektor industri kendaraan bermotor dan lain-lain 6%. Nah itulah kekuatan Jawa Barat, ya bisa dilihat mayoritas manufacturing dan infrastruktur. Saya kira itu Mas update-nya. Ya, Kang Emil, kalau kita lihat realisasi investasi di nasional sendiri, banyak kemudian investor domestik lah yang menjadi kontributor pertumbuhan investasi di Indonesia. Bagaimana dengan Jawa Barat? Porsi realisasinya dengan PMA seperti apa, Kang Emil? Ya, kalau kita mengukur PMDN dan PMA itu kurang lebih naik turun ya. Misalkan di catur bulan pertama itu dominasinya itu adalah dalam negeri sekitar 16,7 triliun, kemudian PMA-nya itu 13 triliun, jadi ada selisih 3 triliun. Tapi 3 bulan berikutnya PMA-nya malah lebih tinggi, kira-kira begitu ya, di angka 19 triliunan, kira-kira seperti itu. Kemudian di triwulan 3, balik lagi PMDN yang menguat sekitar 10 triliun, PMA turun sedikit lah, kira-kira begitu. Nah, jadi memang konsistensi naik turun ini salah satunya adalah karena faktor PSBB selama COVID ya. Waktu PSBB-nya ketat, itu PMDN yang tinggi, pada saat PSBB-nya sudah dilepas, itu PMA memang naik. Jadi sehingga faktor-faktor kebijakan COVID ini mau tidak mau memang mempengaruhi naik turunnya di sektor dalam negeri maupun PMA. Baik. Ya, Kang Emil, kalau bicara mengenai kebijakan-kebijakan kemudian berinvestasi lah, sejauh mana ini kemudian cukup sejalan dengan apa yang dilakukan oleh pemerintah pusat, dan secara realisasi juga untuk investasi tentunya ini dapat dilihat di Jawa Barat sendiri. Ya, saya rajin telepon ke Pak Bahlil ya. Tiap ada acara istimewa saya undang. Salah satunya waktu kita ingin membangkitkan optimisme selama COVID, saya dan Pak Bahlil kan merilis groundbreaking investasi 1 triliun di Subang oleh PMA dari Taiwan yang memindahkan pabriknya dari Tiongkok ya, kira-kira. Nah, itu sejalan dengan spirit pemerintah pusat bahwa Jawa Barat harus jadi etalase kesiapan Indonesia dalam menarik bedol desanya investasi dari Tiongkok kan gitu. Nah, saya dengar kabar misalkan di Taiwan. Di Taiwan itu hampir setengah investasi di Tiongkok itu akan dipindahkan ke ASEAN. Yeah. Itulah kalau di ASEAN pada larinya kan ke Vietnam rata-rata. Nah, saya bilang kita harus satu tim Pak, gitu. Jangan hanya pemerintah pusat, tapi pemerintah regional juga berlomba-lomba meyakinkan. Maka saya sempat terbang ke Taipei, langsung ketemu Ketua Kadin Taipei, saya jualan Jawa Barat sedemikian rupa, menguatkan lobi-lobi yang sudah dilakukan Pak Bahlil dan Pak Erlangga. Nah itulah kekompakan kita di Jawa Barat, selalu sinkron, selalu menguatkan.
Dan hasilnya tadi yang 1 triliun pindah langsung teknologi sound system yang namanya Melon Teknologi itu adalah hasil dari lobby-lobby dari mulai Pak Erlangga sampai saya, termasuk yang 300 triliun juga sama. Pak Erlangga yang melakukan lobby pertama, kemudian saya bantu menguji, menyiapkan di Indramayu agar diminati, disukai, dan insya Allah 22 billion atau 22 billion investasi itu dalam 3-4 tahun akan mengalir ke Indramayu. Baik, ya penentuan keputusan apakah Indonesia ataupun mungkin Jawa Barat sebagai tujuan investasi dari negara-negara asal investasi, Kang Emil, ini tentu saja berkaitan dengan daya saing Indonesia atau spesifik Jawa Barat sebagai daerah dengan ekosistem investasi yang ideal lah. Apa yang dilakukan untuk membuat persaingan Jawa Barat sebagai destinasi investasi dibandingkan kemudian negara-negara lain? Kita akan bahas usai jeda berikut ini, dan pemirsa tetap di Market Review saja, kami akan segera kembali.